Assalamualaikum, Jamaah Masjid Nurul Saadah yang dirahmati Allah. Berikut pengajian Ahad Subuh 4 Januari tahun 2026 dengan narasumber Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Agus Suedi, LC, ME. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin ini sepuh, ngaji sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Nurul Saadah dan seluruh jajaran pengurus, Profesor Kasmani yang saya muliakan. Mari pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, lebih-lebih kenikmatan iman Islam dan juga kenikmatan usia panjang kita. Pagi hari ini alhamdulillah kita masih diizinkan untuk bangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya pagi ini bangun kita itu harus membayar 100 juta, 200 juta, bagi yang punya pasti akan dibayar. Artinya bangun tidur kita pagi hari ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Karena seandainya dihargai entah berapa ratus juta, berapa miliar, orang yang ingin bangun tapi tidak bisa bangun, tapi kita masih diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk bertemu dengan fajar, bertemu dengan sholat subuh, dan mudah-mudahan bertemu dengan segala kebaikan di hari ini dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ayat ini tidak hanya dibaca ketika tasliyah mengantar jenazah, tetapi ayat ini adalah ayat yang harus kita ingat dan pegang, karena setiap saat bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan ujian, musibah kepada yang dikehendaki. Bangsa Indonesia dalam 2 bulan terakhir ini juga sedang ditimpa musibah. Musibah yang sangat berat, yang meskipun tidak mau disebut bencana nasional oleh Pak Prabowo, tetapi bencana ini, musibah ini adalah musibah yang
dampaknya menurut informasi-informasi yang kita terima tidak kalah, bahkan mungkin lebih parah daripada tsunami tahun 2004 yang lalu. Ada lebih dari 1.100 yang sudah dinyatakan wafat, ada 100 lebih yang dinyatakan hilang, dan kemungkinan besar juga sudah wafat. Entah sekian ribu yang rumah yang hancur bahkan hilang, tanaman yang siap panen ataupun diharapkan panen yang lenyap, berapa puluh ribu binatang ternak yang juga harus mati, sehingga ada yang menaksir kerugian harta yang ditimbulkan oleh musibah di 3 provinsi Indonesia itu lebih dari 1.000-an triliun. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang saya kutip tadi menyebutkan beberapa bentuk kerugian akibat musibah. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan sedikit dari rasa takut, wal ju'i, dan lapar. Ini terjadi di tempat-tempat bencana. Bahkan mereka sampai hari ini banyak yang belum mendapatkan bantuan cukup atau memadai akibat akses yang masih sangat sulit. Mereka juga masih terus ketakutan karena setiap kali hujan, sedangkan bulan ini BMKG nyatakan sebagai puncaknya musim hujan, maka setiap kali hujan deras ketakutan menyerang mereka, sebab bisa jadi banjir terus terjadi dan berulang. Wa naqsin minal amwal, dan juga dengan dikuranginya harta benda mereka, rumah hilang, tanaman rusak, binatang ternak mati, wal anfusi, dan kehilangan jiwa. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, wa thamarat, dan berkurangnya buah-buahan atau makanan. Jadi yang disebut di dalam Al-Quran tentang berbagai kehilangan dari musibah yang Allah timpakan, itu ternyata dialami semua oleh saudara-saudara kita seiman dan sebangsa di provinsi-provinsi tersebut. Tapi di ayat itu kemudian Allah memberi kabar gembira. Allah dalam satu ayat menyatakan pasti akan menimpakan musibah dengan berbagai kerugian yang dialami manusia. Tapi pada ayat yang sama, di penghujung ayat tersebut, Allah memberi kabar gembira. Ini rada-rada aneh. Wa basyiris sabirin, tapi berilah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Jadi setelah mengancam, yang mungkin mengancam mau mengatakan wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian, itu kan ancaman. Tapi kemudian diakhiri dengan kabar gembira. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira. Siapa itu orang-orang yang bersabar dan diberi kabar gembira? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang jika ditimpa musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, lesannya berkata, hatinya juga ikrar, inna lillahi, sesungguhnya kita semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua kembali kepada Allah. Jangankan sapi kambing, diri kita saja bukan milik kita ternyata. Diri kita sendiri ternyata milik Allah. Dan sewaktu-waktu pemilik mengambilnya kembali, itu adalah haknya sang pemilik. Nah, orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa musibah, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan shalawat dari Tuhan mereka, yaitu maghfirah, ampunan, wa rahmah, dan kasih sayang. Wa ulaika humul muflihun wa muhtadin, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah bahasa Arab dari kata asaba yusibu isabatan fahuwa musibun atau musibah. Musibah artinya secara bahasa adalah tepat sasaran. Artinya apa Bu? Tepat sasaran. Dari kata kerja atau fi'il asaba yusib. Kalau ada pemburu binatang lalu nginceng kijang, setelah diinceng latupnya ditarik, lalu peluru melesat kemudian tepat mengenai kijang, maka pemburu tadi kalau dalam bahasa Arab disebut aswabah. Si pemburu telah mengenai sasaran. Lalu apa hubungannya dengan musibah? Musibah dinamakan musibah karena semua yang terjadi itu, meskipun tidak diharapkan oleh manusia, tidak disukai oleh manusia, adalah peristiwa yang benar-benar dikehendaki oleh Allah dan menyasar orang atau kaum yang juga benar-benar dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang Allah kehendaki dan di waktu yang Allah kehendaki. Jadi musibah dalam konsep Islam bukanlah peristiwa yang terjadi secara acak, random, bukan. Jadi mboten kok Gusti Allah nimpakan musibah wis mbok ono sing sapa, sing penting tak tibake kok, tidak. Itu bukan musibah. Musibah itu sesuatu yang tepat sasaran. Seakan-akan orang yang sedang ditimpa musibah atau masyarakat yang ditimpa musibah adalah orang dan masyarakat yang sudah diincang oleh Gusti Allah. Lalu musibah itu dilesatkan dan tepat sasaran, sehingga kanjeng Nabi Muhammad SAW menegaskan, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Musibah yang diarahkan memang kepada tidak mungkin luput, dan sesuatu yang tidak mengenaimu maka tidak mungkin mengenaimu. Maka di dalam musibah ada rumah yang utuh tidak mengalami kerusakan, ada bayi yang tetap selamat meskipun orang tuanya meninggal,
Ada mungkin binatang-binatang tertentu yang lemah tetapi justru tetap hidup. Sedangkan sapi, kerbau, bahkan mungkin gajah ada yang mati. Apa yang disasarkan kepadamu tidak mungkin luput, dan apa yang memang tidak disasarkan kepadamu tidak mungkin mengenai. Jadi apa yang terjadi dengan 3 provinsi yang menimpa sekian banyak orang itu adalah benar-benar dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pihak-pihak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat dan waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah perbedaan cara pandang Islam dengan cara pandang sekuler. Orang-orang Barat misalnya itu senang sekali menggunakan istilah tragedi untuk menyebut musibah-musibah seperti ini. Kata tragedi juga sudah kita terima sebagai bagian dari bahasa kita. Namun sebetulnya dalam istilah tragedi ini ada cara pandang yang sangat berbeda dan keliru. Jadi tragedi ini salah satu tema drama di Yunani kuno sejak dulu. Jadi tema-tema drama sejak Yunani kuno sampai sekarang ini ya tragedi, ada komedi dan seterusnya. Tragedi ini maksudnya adalah peristiwa yang tidak dikehendaki dan terjadi begitu saja, menimpa siapa saja secara acak dan tidak ada tujuan apapun. Maka orang Barat ketika ditimpa hal semacam ini, dia akan memandang dirinya sebagai korban tanpa makna. Karena korban tanpa makna, maka mereka kemudian berpikir dunia ini absurd, dunia ini tidak bermakna. Kenapa? Karena setiap orang bisa saja ditimpa peristiwa tragis yang tidak bermakna dan terjadi secara acak. Maka terjadilah keputusasaan, terjadilah pengingkaran terhadap wujud Tuhan. Jadi Islam punya konsep bahwa yang terjadi bukan disebut tragedi, tetapi disebut musibah. Sebab musibah adalah peristiwa yang meskipun tidak disukai manusia, tetapi dikehendaki oleh Allah untuk disasarkan kepada pihak yang dikehendaki Allah, di waktu dan tempat yang dikehendaki Allah, dan tentu dengan hikmah yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat yang disebutkan tadi, orang yang dikenai musibah justru mendapat kabar gembira jika dia bersabar. Jadi ayat tadi sangat bertentangan dengan konsep orang sekuler, orang Barat, yang ketika ditimpa hal-hal semacam ini mereka mengatakan tidak ada maknanya hidup ini. Tapi ketika Islam membawa konsep musibah, maka dalam atau di balik musibah ternyata ada kabar gembira. Nah, kita alhamdulillah yang ada di Pulau Jawa, lebih-lebih di Solo Tigo,
dilindungi oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari musibah. Hanya saja meten para bapak, para ibu, ada beberapa sikap yang harus kita tunjukkan. Yang pertama, setelah bersyukur dalam hati kita bahwa kita dilindungi oleh Allah dari segala musibah semacam ini, maka yang kedua, kita harus punya empati, yaitu bisa merasakan sedikit yang mereka rasakan. Kenapa saya katakan sedikit? Karena keterbatasan kita yang tidak bisa merasakan sepenuhnya penderitaan orang lain, lebih-lebih yang berada jauh dari kita. Beda dengan Rasulullah SAW, beda dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dalam akhir surah At-Taubah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua dari sekian keindahan akhlak beliau Muhammad SAW, di mana Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, yaitu manusia seperti kalian. Lalu Allah menerangkan dua dari sifat-sifat Rasulullah. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Satu, Rasul tersebut sangat berat hatinya, sedih hati melihat penderitaan kalian. Harisun 'alaikum. Yang kedua, Rasul tersebut sangat ingin melihat kebaikan pada kalian semua. Ini kita, Rasul kita, sangat berat sedih hati beliau melihat penderitaan umatnya, apalagi penderitaan di akhirat kelak. Maka yang diminta paling sungguh-sungguh oleh Rasul adalah bisa menolong umatnya di akhirat. Jadi kanjeng Nabi itu paling ora tego mirsani umatnya menderita dunia dan di akhirat. Ini yang tidak bisa kita tiru sepenuhnya, karena empatinya kanjeng Nabi, empati trans daerah, trans negara, trans generasi. Hari ini pun kanjeng Nabi di alam barzahnya, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis sahih, bahwa apa yang terjadi dengan umat ini selalu diperlihatkan Allah kepada kanjeng Nabi di alam barzah. Maka sampai hari ini kanjeng Nabi juga melihat peristiwa yang menimpa umatnya, tidak hanya di Palestina tetapi juga di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kanjeng Nabi juga agak bersedih. Kita belum bisa seperti itu, tapi kita berusaha untuk bisa merasakan sebagian dari perasaan orang-orang yang menderita. Kita akui kita belum bisa, karena ciri orang sedih itu satu, tidak begitu enak makan, gitu betul. Dua, tidak begitu gampang tidur. Ini ciri orang sedih. Sedangkan kita membaca berita musibah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kita baca berita sambil makan, bahkan tanduk. Itu menunjukkan bahwa kita tidak terlalu sedih. Kenapa? Karena yang saya sebut tadi, empati kita itu belum bisa menyentuh mereka yang jauh dari kita, yang jauh dari kita baik secara psikologis maupun geografis. Beda dengan Rasulullah yang empati beliau menjangkau trans
sejarah trans wilayah semua umat beliau dalam jangkauan empati beliau Rasulullah SAW. Yang kedua, jadi yang pertama monggo bersyukur, dan kedua berempati karena kula panjenengan dijadikan sebagai satu umat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diikat dengan rabitatul imani dan Islam, ikatan yang namanya iman dan Islam, yaitu ikatan yang paling universal, yang paling mendunia, jauh melampaui ikatan-ikatan yang lain. Dalam hal ini Kanjeng Nabi ngendikan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang mereka satu sama lain bagikan satu jasad, satu tubuh. Jika ada satu organ tubuh yang mengeluh sakit, maka semua merasa sakit, bahkan ikut demam dan tidak bisa tidur. Ini kalau gigi kita sakit, gitu betul. Gigi kita sakit ya kabeh melu lara, mangan ora enak, tidur pun tidak nyenyak. Ini yang diharapkan Rasul. Wahai umat Islam, ketika saudara sedang sakit, maka kamu yang merupakan satu tubuh dengan mereka yang kena musibah, seharusnya kalian juga sampai tidak bisa tidur. Alhamdulillah tidur kita masih, makan kita masih nikmat. Nah, dalam hal ini kesehatan kita syukuri, tapi dalam hal empati ya rada kita tangisi. Kok bisa kayak gini awake dhewe, termasuk melihat penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang ketiga, sikap yang harus kita tunjukkan adalah husnudzan, berbaik sangka satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpakan musibah. Yang kedua, berbaik sangka kepada mereka yang ditimpa musibah. Jangan menganggap bahwa apa yang menimpa mereka itu disebabkan karena dosa-dosa mereka. Kadang-kadang dalam hati kita terbetik pertanyaan, dosane wong Aceh ki apa? Dosane wong Sumatera Utara, wong Sumatera Barat ini apa kok dapat musibah bertubi-tubi? Ini pertanyaan yang harus kita jauhkan. Kenapa? Karena kalau masalah dosa mereka apa? Pertanyaan yang sama dan lebih penting harusnya diarahkan kepada diri kita sendiri. Dosa kita apa? Bahkan mungkin secara kualitatif, kuantitatif, dosa kita yang ada di Jawa lebih besar daripada dosa yang ada di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mereka pasti orang-orang berdosa, wong jenenge manusia. Tapi kita pun mungkin jauh lebih berdosa. Maka jangan pernah menganggap, oh ini karena dosa-dosa mereka. Yang boleh mengatakan demikian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh. Kenapa? Karena kita diberitahu oleh Rasulullah SAW yang mengatakan dalam hadis sahih, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adan hatta syaukati yusyakuha
illa kaffarallahu biha min khataya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kepayahan pun atau penyakit atau keprihatinan atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang mengenai kaki seorang muslim, kecuali dengan itu semua Allah melebur dosa dan kesalahannya. Terus kalau masalah dosa, sing kena musibah pendosa atau enggak? Pendosa. Kita yang tidak kena musibah juga pendosa. Tetapi Rasulullah dalam hadis sahih tadi menyatakan bahwa apa yang menimpa mereka itu jelas merupakan cara Allah untuk melebur dosa-dosa mereka. Jangankan sampai separah itu, orang kena duri saja kok rinto, maka itu menjadi kafar, menjadi pelebur dosa. Apalagi penderitaan seperti mereka. Rasulullah juga bersabda, inna 'idhamal jazaa'i min 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala juga ditentukan, selain amal juga ditentukan oleh besarnya ujian, beratnya ujian. Jadi semakin besar ujian, semakin besar pula pahala yang mereka terima. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalah. Dan Allah jika sudah mencintai kaum, maka Allah akan mengujinya. Loh, jadi justru sangat mungkin mereka lebih dicintai Allah daripada yang aman-aman saja. Karena hadis tadi mengatakan jika Allah telah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. In radiya falahu ridha. Jika diuji mereka tetap ridha, maka memang layak mereka dapat ridha Allah. Wa in sakhita falahu sukhط. Tapi setelah diuji mereka ternyata marah kepada Allah, ya mereka pun mendapat marah dari Allah. Bapak Ibu sekalian, untuk menguji logam mulia, kualitasnya berapa karat, caranya bagaimana? Caranya apa? Untuk menguji suatu logam mulia, ini kualitasnya seberapa tinggi, keaslian atau disepuh, caranya dibakar. Emas itu untuk dipastikan kualitasnya, dulu orang-orang dengan cara membakar. Kalau dibakar melayap ya, sekolah-kolah boleh dilapisi sesuatu, tapi dibakar kok tetap kuning, indah warnanya. Oh, ini benar-benar emas berkarat tinggi. Demikian pula manusia yang diuji oleh Allah dan ridha, berarti kualitas mereka sudah terbukti. Dan alhamdulillah saudara-saudara kita di Palestina, mereka tetap mencintai Allah, tetap mencintai Islam, mencintai iman, meskipun diuji dengan ujian yang luar biasa. Demikian pula ada anak-anak kecil di Aceh kemarin dalam medsos ketika didatangi relawan setelah hancur semua rumah segala isinya, anak-anak kecil itu justru bertanya minta Quran dan minta Iqra katanya. Alhamdulillah. Maka mari kita husnudzon dengan musibah itu, bukan berarti mereka adalah orang-orang yang berdosa dan dihukum dengan musibah ini, tetapi bisa jadi sangat mungkin mereka justru dicintai Allah dan sedang diuji kualitas cintanya kepada Allah dengan musibah tersebut.
inna idhamal jaza min idhamil bala, karena besarnya pahala berasal di antaranya dari besarnya atau beratnya pahala atau coba yang ditimpakan. Ini yang ketiga. Dan sikap yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita miliki dan kita tunjukkan adalah bahwa segala peristiwa, baik yang disuka maupun dibenci, pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada musibah satupun kecuali dengan izin dan kehendak Allah. Maka semua yang terjadi termasuk bencana alam di Sumatera adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Bapak Ibu sekalian, Allah itu memiliki kebiasaan. Kebiasaan yang Allah itu dalam Quran disebut sunnatullah, disebut apa? Sunnatullah. Kalau dalam ilmu pengetahuan seringkali disebut hukum alam. Sunnatullah ini adalah kebiasaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa dua peristiwa yang beriringan satu sama lain, di mana yang pertama sering disebut sebab dan yang kedua disebut akibat. Saya ulangi, niki penting kita yakini, sebab ini bagian dari akidah, keyakinan. Allah itu punya sunnatullah, kebiasaan, yaitu menciptakan, saya ulangi, menciptakan dua peristiwa yang hampir selalu beriringan oleh manusia. Yang pertama sering disebut sebab, yang kedua sering disebut akibat. Maka manusia kemudian agak tergesa-gesa, kesusu-susu menyebut ada hubungan kausalitas, ada hubungan sebab akibat yang dipahami sebagai satu keadaan di mana peristiwa pertama menciptakan peristiwa kedua. Dan ini boleh, tapi dalam batas sains, tapi tidak boleh dalam akidah. Jadi dalam iman boten kenging awake dhewe kok berkeyakinan A menciptakan B, A menyebabkan B. Itu dalam akidah tidak. Tapi yang terjadi sebenarnya apa? Allah menciptakan A, lalu Allah menciptakan B. Kalau balik contoh, setelah makan apa yang kita rasakan? Kenyang. Itu dua peristiwa yang sering disebut sebab akibat. Boleh, silakan disebut makan menyebabkan kenyang, tapi itu sebatas sains, bukan akidah yang kita yakini. Sebab yang harus kita yakini adalah warak, kenyang adalah ciptaan Allah. Lalu perbuatan makan sebelumnya adalah juga ciptaan Allah. Dan Allah sangat sering, hampir selalu menyertakan kedua peristiwa yang diciptakan itu. Contoh yang lain, ben tambah jelas. Setelah belajar, anak akan
pintar, dapat ilmu. Boleh dikatakan, silakan belajarlah supaya pandai. Boleh. Tapi kalau akidah dalam hati nggak boleh. Kalau akidah harus mengatakan Allah memberi saya ilmu dan Allah sebelumnya menakdirkan saya belajar. Jadi belajar takdiri Gusti Allah, dapat ilmu atau pinter takdiri Gusti Allah. Tapi kedua hal itu hampir selalu diciptakan Allah beriringan. Satu contoh lagi tambah jelas, karena ini kaitan dengan akidah yang sangat penting. Pusing kepala, setelah itu minum budrek, akhirnya apa? Wah ini malah iklan ya, biar budrek yang terkena budrek. Setelah minum budrek, alhamdulillah apa? Kepala hilang, pusingnya itu. Boleh dikatakan secara sains bahwa obat tadi menyembuhkan sakit, tapi untuk akidah tidak. Akidah mengatakan wa idza maritu fa huwa yashfi, dan jika aku sakit dialah Allah sendiri yang menyembuhkan. Tadi tentang ilmu Allah mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau, tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan. Jadi tidak ada ilmu yang kita peroleh dari belajar, itu tidak ada. Tetapi Allah memberi ilmu setelah kita belajar, Allah memberi kita kesembuhan setelah kita berusaha mendapatkan kesembuhan dengan berobat, dengan berolah. Allah buat hubungan itu. Jadi ada yang esensial yang harus kita yakini, bahwa dua peristiwa yang beriringan, yang pertama sering disebut sebab dan yang kedua disebut akibat, itu esensinya adalah dua peristiwa yang sama-sama diciptakan oleh Allah dalam dan hampir selalu beriringan. Kenapa kok saya katakan hampir? Karena nanti pada waktu tertentu Allah hilangkan hubungan itu. Kapan itu? Ketika Allah tunjukkan mukjizat dan karamah. Ketika Allah tunjukkan mukjizat di tangan para nabi dan karamah di tangan para wali, maka hubungan itu tidak ada. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilempar Namrud ke tengah gunung api. Kalau kita bicara kausalitas, api panas, Ibrahim masuk ke api, maka Ibrahim pasti tapi yang terjadi justru Nabi Ibrahim menggigil kedinginan. Seandainya api tidak didahului oleh Allah untuk menjadi sejuk, ya nar, wahai api kata Allah, kuni bandan, jadilah kamu sejuk. Jadi bukan membakar, malah awalnya membuat beliau kedinginan banget. Berarti api tidak membakar, api menyebabkan kedinginan. Itu mukjizat. Maka kalau kita tarik pengertian itu ke apa yang terjadi khususnya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, terjadi banjir sangat mengerikan, itu adalah ciptaan Gusti. Tapi sebagaimana sunnatullah, apa yang terjadi juga hampir selalu didahului oleh sebab. Maka jangan lupakan sebab itu. Ternyata dengan banjir yang sedemikian mengerikan, Allah tunjukkan kepada dunia apa yang tersembunyi di dalam hutan-hutan belantara. Napa sing diperoleh Gusti Allah? Pembalakan hutan yang luar biasa. Nah, sekarang ini seringkali
tuding illegal logging, pembalakan ilegal. Niki lihat, karena yang lebih merusak itu legal logging. Sing luwih merusak adalah sing legal, sing dapat izin, karena mereka itu ada yang sampai punya konsesi hutan. Wong siji niku ana sing duwe 600.000 hektar, 500.000 hektar, 700.000 hektar. Wong siji sak perusahaan. Wis kados hutan-hutan jati di lingkungan kita yang dekat. Nah, sekondalan kita wit jati terus yang kuat. Numpak helikopter yang kita jebule tengah gundul itu. Allah tunjukkan itu Filipina banjir, Thailand banjir, ning banjir Filipina, Thailand banyu tok lumpur. Ning banjir Sumatera banyu lumpur gelas. Niki sing aneh. Ternyata ada sebabnya. Allah ciptakan banjir dan Allah telah mentakdirkan ada sebab, yaitu salah satu sebab yang mendatangkan banjir adalah pembabaran hutan yang tidak terkendali. Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh ayat ini turun 1400 tahun yang lalu, tapi Allah menggunakan dhahara fi'il madhi yang artinya itu kata kerja masa lampau. Apa fungsinya? Kerusakan di bumi saat itu belum terjadi, belum ada eksploitasi alam tanpa kontrol saat itu, tapi Allah menggunakan kata dhahara yang artinya sudah tampak kerusakan. Jadi dalam ilmu balaghah sastra Arab, sesuatu yang belum terjadi boleh diungkap dengan fi'il madhi past tense jika peristiwa itu sungguh nyata terjadi. Misalnya kiamat hari ini belum terjadi, 1400 tahun yang lalu kiamat juga belum terjadi, tapi Allah menggunakan fi'il madhi, ata amrullah, telah tiba kiamatnya Allah. Oh, kiamat belum datang sudah dikatakan telah datang. Ini khusus dalam sastra Arab, fungsinya untuk menunjukkan tahaqqul wuqu', peristiwa yang pasti terjadi itu boleh disebut dengan kata kerja past tense. Allah mengatakan bahwa fasadu fil barri wal bahr, sungguh telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat perbuatan tangan manusia. Ini kalau sudah terjadi kerusakan di bumi dan di laut akibat tangan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, supaya Allah mencicipkan itu maksudnya membuat kita semua ngicipi apa? Ba'dalladzi 'amilu, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, sebagian dari akibat kejahatan itu. Maka negara-negara yang merusak lingkungannya pasti ngicipi akibat banjir, longsor, polusi, racun, dan seterusnya. Di akhir ayat Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, jadi setiap kerusakan yang dilakukan manusia di atas bumi ini pasti akan ada dampak yang menjadi akibat dan akan dirasakan manusia. Sing ngrasake ora sing rusak, malah sing rusak tetap ongkang-ongkang kaki, sing ngrasake mereka yang justru tidak bersalah. La'allahum yarji'un, ayat ini diakhiri dengan harapan Gusti Allah dengan peristiwa ini
mudah-mudahan mereka yarji'un, kembali sadar ke jalan yang benar. Ini pelajaran, mudah-mudahan presiden kita sing pidatone medeni ini bisa memperbaiki apa yang salah. Ini jelas kesalahan kepada alam, kesalahan kepada sesama, kezaliman kepada alam, dan kezaliman kepada sesama. Sedangkan kezaliman adalah sebab dihancurkannya setiap umat oleh Allah. Jadi hancurnya negara itu bukan karena kafir. Ibnu Taimiyah itu sampai mengatakan Allah akan menghancurkan negara yang zalim meskipun Islam, dan Allah menegakkan agama yang adil meskipun kafir. Jadi kalau kezaliman dibiarkan merajalela, pintu masuk kehancuran negara. Hukum jauh dari keadilan, pintu masuk kehancuran suatu negara. Tapi negara mayoritas kafir, tapi adil, keadilan ditegakkan, maka negara itu akan ditegakkan oleh Allah. Ini pelajaran penting bahwa Allah sudah menunjukkan ini loh kelakuan sebagian orang yang demi keuntungan pribadi melakukan perusakan luar biasa yang dampaknya ribuan nyawa dan ribuan triliun kekayaan masyarakat yang terdapat sirna musnah. Ma aktsarul aibar wa ma aqallal i'tibar. Tapi saya, ini dawuh para ulama mengatakan, alangkah banyaknya pelajaran. Ma aktsarul aibar, ini semua pelajaran. Tapi sayangnya wa ma aqallal i'tibar, tapi sedikit sekali yang mau mengambil pelajaran. Kecuali kalau pemerintah kita pintar, kudu ini jadi pelajaran penting untuk kemudian memperbaiki semua yang salah. Amin Allahumma amin. Demikian para rawuh, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut sekedar saya akan melaporkan keuangan perkumpulan jamaah Musa, perkumpulan jamaah Masjid Nur Sahadah Indah tahun 2025. Saldo kas 31 Desember 2024 3.706.300 rupiah. Posisi tunai 3.706.300 rupiah. Di bank tidak ada, dan pemasukan selama ini, selama 4 tahun, ya hampir 5 tahun kita tidak ada, dan sehingga saldonya 3.706.300 rupiah. Pengeluaran tali asih anggota yang sakit selama 1 tahun menjauh 6 orang, RT 4 2 orang sebanyak 500.000 rupiah, RT 5 3 orang 700.000 rupiah, RT 6 1 orang 250.000 rupiah. Total pengeluaran 1.450.000 rupiah, sehingga saldo akhir 31 Desember 2025 adalah 2.256.000
Rp300. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.